Sekawanan lumba-lumba sedang berenang di dekat permukaan Samudra Pasifik Utara di siang bolong. Selagi mereka asik bermain-main, permukaan airnya tiba-tiba beriak. Kecipaknya terus membesar seolah-olah mau terjadi tsunami atau letusan gunung berapi bawah laut. Lumba-lumba itu segera mengikuti instingnya untuk menjauh, tapi nggak bisa menentukan tempat yang paling aman. Suara menggelegar seketika memecah kesunyian, dan hewan raksasa melompat ke udara dibarengi dengan semburan air. Ada paus. Oh, ternyata bukan paus, tapi Ichthyosaurus atau monster mirip naga laut raksasa dari periode Trias. Panjangnya bisa mencapai 17 meter dan beratnya 45 ton. Monster ini bukan kerabat lumba-lumba meski bentuk tubuhnya kelihatan mirip. Lumba-lumba tadi langsung berhamburan menuju ke bawah air, tapi Ichthyosaurus nggak tertarik untuk memangsa mereka. Hewan ini juga sedang bermain di air. Spesies Ichthyosaurus lebih suka memakan moluska laut, ikan kecil, dan cumi-cumi, tapi nggak ada satu mangsa pun yang terlihat di dekat situ. Jadi, si monster kembali menyelam ke bawah laut dengan sirip besar dan ekor panjangnya yang mirip belut. Ichthyosaurus pernah hidup di darat, tapi seperti reptil darat purba lainnya, hewan ini kembali ke laut dan berevolusi selama jutaan tahun. Hal serupa juga terjadi pada paus dan lumba-lumba modern. Alat geraknya lama-lama berubah menjadi sirip, dan beberapa spesiesnya juga punya tulang jari di bagian sirip atau falang. Fungsi bagian tubuh ini mirip seperti tangan manusia. Beberapa Ichthyosaurus punya sirip punggung, bentuk kepalanya runcing, dan rahangnya dipenuhi gigi kerucut untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Mata jumbonya mungkin telah dipakai untuk membantunya melihat di perairan dalam. Dan sirip ekornya bisa dikibaskan kuat-kuat. Hewan berdarah panas ini bisa bernafas dengan menghirup udara. Tubuhnya juga ramping dan menawan seperti sebagian hewan laut modern. Tiba-tiba pusaran waktu bawah air muncul di hadapannya, lalu menyedot semua objek di sekitarnya seperti lubang hitam di bawah air. Ichthyosaurus juga ikut tersedot. Tubuhnya cuma bisa meronta-ronta nggak karuan dalam perjalanannya menuju masa lalu. Hewan ini kemudian terlempar menuju masa hidupnya di periode Trias selama zaman dinosaurus awal, yaitu kira-kira 247 juta tahun yang lalu. Rupanya di situ sudah ada kawanannya karena Ichthyosaurus memang hidup berkelompok. Genusnya memang beragam seperti Mixosaurus yang lebih kecil, tapi fokus kita kali ini cuma pada Ichthyosaurus. Dilihat dari evolusinya, Ichthyosaurus mampu bertahan hidup hingga sangat lama, sampai jutaan tahun. Kepunahannya disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, tapi sederhananya perubahan lingkungan di zaman itu telah menurunkan jumlah kelompok mangsa yang lebih kecil dan menaikkan jumlah predator yang lebih brutal. Beberapa spesies ikan kemudian berevolusi menjadi sangat gesit sehingga Ichthyosaurus semakin sulit menangkapnya. Ya udahlah ya, mending kita biarin aja hewan malang ini berada di sini, kesulitan nyari mangsa sampai kalah bersaing dengan hewan lain yang lebih kuat. Karena terlalu lelah, lemah, dan kelaparan, hewan purba ini cuma terombang-ambing di atas air hingga akhirnya tenggelam ke dasar laut. Jutaan tahun kemudian, tepatnya selama periode Trias dan Jurassic, air laut mulai menyusut hingga cuma menyisakan hamparan gurun luas. Oke, kali ini kita akan meluncur ke Nevada, bagian barat Amerika Serikat. Selama periode Kapur, rangkaian pulau vulkanik telah terbentuk di tempat ini. Aktivitas geologis terus terjadi hingga mengubah dasar lautnya menjadi pegunungan modern. Di dalam batuannya juga terdapat invertebrata purba dan hewan yang lebih modern seperti mamut dan kungkang raksasa. Berbagai jenis hewan pasti telah hidup di situ, tapi kita di sini bukan untuk membahas semua makhluk ini. Oke lah, kita lompat lagi ke masa depan menuju tahun 1998. Saat ini kita sudah ada di pegunungan Augusta di barat laut Nevada, atau lebih spesifiknya di Bukit Fosil. Di sela-sela batuan terlihat tulang belakang raksasa yang menyembul. Para peneliti bahkan belum bisa nentuin spesies hewan ini, tapi ukurannya pasti sangat besar. Tulang ini menempel kuat di batu berlekuk sehingga harus digali sampai bertahun-tahun. Pada bulan September 2011, para saintis bisa lebih mendalami hewan tersebut. Mereka nemu tengkorak, kaki depan, dan bagian dada yang kondisinya masih baik. Baru pada tahun 2015, mereka bisa mengekstraksi Ichthyosaurus raksasa yang terlihat jelas.
Fosil yang tersisa hanyalah tengkorak seukuran manusia dewasa, bahu, dan bagian tubuh lain mirip sirip. Untuk mengangkatnya aja, mereka perlu bantuan helikopter. Tim tersebut kemudian menamai spesies baru ini sebagai Symbospondylus yang geram. Kata Symbospondylus berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulang belakang. Dan mulai sekarang kita bisa menyebutnya dengan Spiny supaya lebih simpel. Spiny dibawa ke Natural History Museum di Los Angeles lalu dipindahin ke University of Bonn di Jerman. Paleontolog vertebrata Martin Sander meneliti fosil ini bersama rekannya dan para saintis dari University of Mainz. Penemuan unik ini sontak menggemparkan publik karena reptil laut tersebut telah jadi hewan terbesar yang pernah ditemukan. Martin Sander menjelaskan, setahu kami, Symbospondylus merupakan organisme raksasa pertama yang pernah mendiami bumi. Bisa dibilang, Spiny ini seperti T-Rex bawah air di zamannya. Hewan ini cukup unik sebab masa hidupnya cuma terpaut 3-5 juta tahun setelah kepunahan massal yang juga dikenal dengan istilah Great Dying. Peristiwa yang terjadi sekitar 252 juta tahun lalu ini telah memusnahkan sekitar 90% kehidupan di bumi. Kenapa sampai separah itu ya? Jadi singkatnya, suhu global dan kadar asam di lautan terus naik dan saat rantai makanan mulai nggak seimbang, muncullah efek domino. Akibatnya, persediaan makanan terus menipis dan cuma menyisakan hewan yang paling kuat sebagai pemenang. Kadar karbon dioksida di atmosfer juga melonjak dan menurut teori, hal ini disebabkan oleh letusan gunung berapi raksasa di Siberia yang juga dikenal sebagai Siberian Traps. Bahkan, selama 500 juta tahun terakhir, petaka ini menjadi letusan terdahsyat di dunia yang berlangsung selama 2 juta tahun. Akibat letusan ini, sebagian besar wilayah Siberia tertutup oleh lava basalt tebal dan sampai saat ini pun area tersebut masih tertutup oleh batuan basalt seluas 7,7 juta kilometer persegi. Teori lain menyebutkan peristiwa Great Dying gak disebabkan oleh gunung berapi, tapi pemicunya adalah asteroid. Kurang tahu juga ya, kira-kira teori mana nih yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Yang jelas, dampaknya sama aja, sekitar 81% spesies laut dan 70% vertebrata darat langsung punah. Peristiwa kepunahan massal telah terjadi berkali-kali, tapi Spiny yang super jumbo itu mampu bertahan hidup dalam peristiwa Great Dying. Umumnya, spesies akan kembali pulih dan tumbuh ke ukuran segitu setelah 9 juta tahun. Tapi Spiny bisa muncul lagi setelah kurang dari 4,5 juta tahun. Dengan bantuan model komputer canggih, para peneliti menganalisis jaring-jaring makanan yang mungkin muncul di area bukit fosil modern. Setelah bikin model lingkungan purba melalui data yang tersedia, mereka bisa mastiin kalau rantai makanan laut telah menopang kehidupan para hewan raksasa seperti Ichthyosaurus. Jadi menurut teori, Spiny melahap berbagai moluska laut bernutrisi yang juga dikenal sebagai ammonoid. Jenis moluska ini mulai muncul antara 1 hingga 3 juta tahun setelah Great Dying. Ammonid yang sekarang telah punah mengambil peran ekologis setelah kepunahan massal. Kondisi kehidupan mereka sangat baik karena nggak ada banyak mangsa yang mengusiknya. Ichthyosaurus kemudian segera berevolusi menjadi hewan raksasa pertama yang hidup di laut dan karena sangat rakus, mereka bisa memangsa semua hewan lain. Nggak seperti paus yang bisa tumbuh dengan makan plankton, Spiny dan spesies lain justru makan ammonid. Laju pertumbuhannya juga jauh lebih pesat. Oke, moral lessonnya adalah makanan bergizi bisa membuat kita tumbuh sehat. Wow! Nah, dari sini kita bisa mengamati kalau ekosistem laut bisa terbentuk serta merespon perubahan iklim, atmosfer, atau kondisi air ekstrim dengan sangat baik. Meski proses evolusinya bisa berlainan, sebagian Ichthyosaurus dan paus tetap punya kesamaan. Keduanya bertubuh besar dan giginya nggak begitu kuat. Paus sperma hidup di kedalaman laut untuk memangsa cumi-cumi raksasa. Cara berburu Spiny juga mirip, keduanya menggunakan filter feeding untuk mengambil makanan di dalam air. Raksasa purba ini mungkin telah memangsa ikan, cumi-cumi, dan Ichthyosaurus yang lebih kecil. Spesies Ichthyosaurus lain juga punya banyak gigi dan tengkoraknya mirip kadal raksasa. Giginya juga runcing dan Ichthyosaurus hidup di lautan purba hampir selama zaman dinosaurus. Fosilnya telah ditemukan di berbagai negara seperti Inggris, Norwegia, Jepang, Jerman, Kolombia, Tiongkok, dan Australia. Monster ini telah menjadi penguasa laut di zamannya. Dan saat matahari mulai redup sekitar 250 juta tahun yang lalu, hidup Spiny diperkirakan lebih baik daripada saat suhu bumi mulai hangat lagi.
Ia berdiam sebentar di permukaan air sambil memandangi Rona jingga di cakrawala. Kemudian menyelam lagi bersama kawanannya di bawah laut. Mereka terus berenang, mencari makan, dan menjelajahi samudra Trias yang biru.